Oke, halo, selamat datang di YouTube channel Yohanes Prayoga dan kali ini kita akan lanjutkan podcast terakhir ya, podcast terakhir di menit terakhir. Dan apa yang kita bahas kali ini, teman-teman? Yang kita bahas kali ini adalah kenapa menggunakan nama Pi. Nah, ini kenapa menggunakan nama Pi? Karena kan masih banyak nih teman-teman yang selalu digabungkan dengan nama Pi konstanta matematika bla 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 bla. Dan harganya selalu keluarnya mungkin menurut saya $3,14. Wah, menurut saya $31,4. Wah, menurut saya GCV $314. Enggak seperti itu, teman-teman ya. Kita lihat aja ini sambil intermezzo sih, sambil intermezzo mereka aja sambil ketawa-ketawa tentang membahas kenapa menggunakan nama Pi. Yuk kita tonton bersama-sama seperti apa keseruannya. Lanjut. The easiest mypi.com. Yeah. How'd you guys land on the name Pi? P-I, 3.14, right? Yes. Oh, I guess we're all geeks. So, yeah, we love math, and pi is such a universal concept. Everyone understands. It also represents a circle that the uniting people together. Inclusiveness goes into the concept. Oke. Kenapa menggunakan nilai pi? Si Cheng Dovan bilang bahwa ya karena kita suka matematika dan kenapa kita menggunakan nilai pi atau konstanta matematika pi karena itu melambangkan inklusif dan siapa sih yang nggak tahu pi gitu ya di dunia ini, apalagi yang pernah sekolah ya pasti tahu nilai pi konstanta matematika 3,14. Dan kalau kita lanjutin nontonnya itu seperti nama Nicholas yang punya nama Yunani, sehingga Nicholas bilang berikutnya adalah saya lebih mudah untuk mengetik di keyboard karena ada simbol pi gitu ya. Coba kita lanjutin ya. And also, Nicholas has a Greek descent. It's a Greek letter. Easy to type it on my class. Keturunan ya, keturunan Yunani, keturunan Yunani, bukan nama Yunani, tapi keturunan Yunani. Sehingga banyak simbol-simbol matematik atau konstanta matematika gitu ya. Love it. All right, well guys, thank you so much. Oke, cuman gitu doang videonya. Jadi untuk teman-teman yang digabung-gabungin dengan harga GCV, terus harga pi konstanta matematika, kalau harga tidak ada hubungannya teman-teman sama pi network, itu pi network harga dan konstanta pi itu tidak ada hubungannya gitu ya. Ini hanya nama logo yang berfungsi untuk mengingat dan mudah diingat oleh komunitas. Dan juga ini karena mereka memang suka matematika gitu ya. Hanya itu saja, itu saja. Jadi bukan karena ngikutin konstanta pi, bukan konstanta matematika pi, bukan kok teman-teman, bukan. Terus masalah kenapa saya bilang harga nggak mungkin ngikutin pi? Ya mungkin, tapi pasti akan naik turun seperti video-video yang saya jelaskan berikutnya, sebelumnya itu naik turun toh. Nah kan nggak tetap berarti dia naik turun pasti nggak mungkin sama seperti nilai pi gitu ya. Kan banyak nih teman-teman yang selalu menghubungkan dengan pi, apalagi kalau sudah ulang tahunnya konstanta pi atau konstanta matematika pi, ulang tahunnya kan dirayakan di seluruh dunia tentang penemuan pi. Itu udah dijadikan video yang menganggap bahwa itu pi network, dan itu anehnya dibuat saya ketawa aja sih. Itu kan ulang tahun konstanta pi, kenapa digabungin dengan pi network? Tapi keren sebagai strategi agar mudah diingat dan perayaannya dirayakan oleh seluruh dunia, itu keren strateginya. Strategi dari pi network itu keren banget. Nah, buat teman-teman yang masih yang hate apapun dah. Ini kan ini konten terakhir di podcast ini. Di podcast kita membahas podcastnya Nicholas sama Cheng Dovan. Nggak masalah kalian nge-hate, nggak masalah teman-teman. Cuman saya ingatkan satu aja. Aku ingetin begini. Di dalam white paper ya, kalau yang penganut GCV ya, GCV Global Consensus Value, itu saya ingatkan cuma satu. Di white paper dituliskan ada persentase untuk liquidity pool. Nah, buat teman-teman yang penganut GCV, tolong coba cari tahu liquidity pool itu untuk apa dan fungsinya buat apa, artinya apa di dalam blockchain. Sehingga ketika kalian bisa mengerti liquidity pool di dalam
liquidity pool dalam white paper, maka kalian akan secara otomatis nggak akan percaya GCV, gitu ya. Liquidity pool itu intisarinya begini. Kolam likuiditas yang digunakan agar mempermudah holder itu kalau kita di P-Network disebut pioner. Holder itu kalau di blockchain ya, itu adalah pemegang koin, itu ya kalau di P-Network pioner, untuk menukarkan ke fiat. Menggunakan apa? Menggunakan AMM. AMM itu automatic market maker. Nah, kisi-kisinya itu. Kenapa kok bisa jadi automatic market maker? Dan kenapa liquidity pool ditulis di white paper? Kalau semuanya liquidity pool nggak dipakai, nggak mungkin dong ditulis di white paper. Dan di white paper kok ada liquidity pool? Nah, itu berarti kan berfungsi. Nah, silakan cari tahu, walaupun ya kalau dipelajari sendiri mungkin sulit ya. Dipelajari sendiri, jujur nih, dipelajari sendiri sulit. Dan dibaca pun paling pusing ya, paling pusing. Terus cari tahu di YouTube pun itu nggak akan 100% memahami namanya liquidity pool. Tapi nggak masalah, silahkan coba cari tahu dulu. Karena liquidity pool itu akan dipahami ketika, contoh saya gitu ya, tapi nggak enak ngomongnya. Gini aja, liquidity pool itu dipahami banget ketika kalian mencoba masuk di dunia kripto. Dengan masuknya itu bukan hanya membeli, menjual, tetapi masuk ke dalam proyek. Dalam proyek tersebut pasti kalian akan tahu fungsi dari liquidity pool sebuah proyek kripto. Bukan berarti saya bilang nggak enak langsung, nggak enak ngomong ya. Udah itu masa laluku dan udah aku pelajari gitu ya. Intinya udah aku pelajari gitu aja ya, biar enak. Kita sama-sama imbang. Silahkan cari kalau teman-teman ada yang tahu siapa yang pernah membuat project kripto atau pernah masuk ke bidang project kripto, pembuatan token, mungkin token di bawahnya BNB atau di bawahnya BEP20 atau ERC20, terus dengan bahasa pemrograman Solidity, itu saya yakin mereka paham tentang liquidity pool. Jadi silakan cari tahu ke orang tersebut kalau punya kenalan ya. Tapi kalau nggak punya kenalan, ya solusinya cuma satu, cari tahu di bahasa Inggris, paling mudah dan paling jelas. Paling jelas itu masih tutorial bahasa Inggris. Tapi kalau yang bahasa Indonesia kayaknya setahu saya sih belum terlalu jelas. Kalau tidak pernah masuk blockchain itu untuk menangkap itu pasti kesulitan gitu ya, pasti kesulitan. Tapi silakan coba dulu. Nah, ketika kalian sudah tahu liquidity pool, nggak apa-apa, paksa pikiran kalian itu tentang GCV, nggak masalah. Cuman saran saya, sekali luangkan waktu untuk mempelajari namanya liquidity pool atau kolam likuiditas. Nanti ketika sudah dipelajari dengan baik, wawasan dengan baik, saya yakin otomatis otak kalian tidak akan berpikir GCV lagi. Nggak mungkin dong di white paper ditulis liquidity pool tapi nggak guna, nggak mungkin kan. Saranku cuma itu ya bagi teman-teman yang masih percaya GCV. Dan sekarang kabar-kabarnya kan PT INS itu bermasalah. Saya sangat yakin sangat bermasalah di open mainnet nanti, karena mereka tidak memiliki dasar tentang harga dan maunya GCV 314.159. Nggak masalah, saya di hit saat ini saya nggak masalah, asli saya nggak masalah. Dan saya sangat santai, walaupun kalian pasti ngejarnya saya emosi kan. No, karena buat apa? Saya punya data. Dan saya mau siapkan nanti teman-teman di konten berikutnya ya. Walaupun saya nggak tahu konten apa yang saya akan buat untuk memperjelas P-Network nanti. Yang jelas sambil nunggu open mainnet, seru banget ini bakalan open mainnet. Itu sangat seru banget ya, sangat seru banget. Dan saya yakin kan ada yang bilang kan pasti akan dihapus nih YouTube-nya karena malu kalau ternyata yang keluar GCV. Nggak malu, saya akan tetap upload seperti apa akhirnya, tapi 100% nggak akan GCV teman-teman ya, 100% nggak akan GCV. Kalau nggak percaya dan teman-teman itu memang punya wawasan yang baik ya, wawasan yang literasi yang baik, boleh kok, boleh. Silakan komen, mengajukan komentar ke saya. Ayolah Zoom, gitu. Nggak masalah. Monggo, siapapun
saya berani Zoom atau Telegram menggunakan live ya, menggunakan live di situ kita call ya, kita mungkin share screen ya, share screen tentang literasi dan data-datanya, nanti sama-sama kita sharing, itu nggak apa-apa, monggo. Siapa yang menganggap wawasanku kurang dalam dan wawasanku kurang luas, nah perluas dong wawasanku. Dengan cara apa? Ayo kita live screen ya, live screen, datanya jelaskan kepadaku, datanya dari mana, literasinya jelas atau tidak, dapatnya itu di ruang ilmiah atau tidak, jelaskan dan bisa dipertanggungjawabkan gitu. Nanti saya kan juga seperti itu. Kalau kalian lihat di video sebelumnya, semua saya menggunakan data yang jelas dari Akademi Binance, Akademi Indodax, Akademi apapun itu ya, Wikipedia, yang sangat akurat gitu ya. Tidak di website-website yang nggak jelas. Nggak, saya pasti akan berikan referensi yang bisa dipercaya, kredibilitasnya yang jelas gitu ya teman-teman. Kalian juga kalau memang punya kredibilitas yang jelas di literasi, silahkan ayo kita live call ya, live call, terus habis itu share screen gitu ya. Nggak usah malu, nggak usah takut kalau nanti pun saya mungkin salah, atau mungkin dari sampean juga salah, atau dari kalian salah. Kita sama-sama nggak usah malu, nggak usah sungkan, nggak usah merasa dijatuhkan atau gimana, karena kita kan sama-sama membuktikan sebuah data, dan tujuannya nantinya wawasan kalian dan wawasanku akan bertambah gitu ya. Kita saling kolaborasi di situ nanti. Dan yang paling seru yang saya tunggu-tunggu adalah open minded. Sangat-sangat saya tunggu. Nanti saya akan jelaskan misi kenapa saya melawan di kolam yang keruh. Dan saya sadar kalau masuk di dunia ini ya, di dunia P-Network dan GCV, itu saya bakalan di-hit hancur-hancuran. Sampai saya menjadi hewan terkadang. Ada tiba-tiba jadi babi, ada tiba-tiba jadi anjing, tiba-tiba jadi kucing, jadi serangga, jadi kutu. Terkadang salah tidurmu kurang miring, kadang ngopi aja diurusin, kurang jauh ngopinya. Dan itu saya sadar dari awal. Ya, saya sadar dari awal kalau saya akan ditentang habis-habisan. Cuman nanti ini sebagai histori secara pribadiku dengan misiku yang nanti saya ungkapkan, misi apa yang sebenarnya, tapi misiku akan terungkap ketika di open minded. Ya, misiku akan terungkap di open minded, dan semoga kita menjadi relasi walaupun pernah bertengkar atau pernah berdebat ya, walaupun sebelumnya kita pernah, kamu komen nge-hit ke saya, nggak masalah. Cuma nanti ketika open minded, kita pasti akan jadi relasi, kita akan jadi teman, kita bisa saling mengingatkan, itu nanti, itu pasti kok. Jadi ada misi-misi tersembunyi dariku ya, bukan penyerok, aku nggak butuh koin kalian, nggak butuh. Saya juga pioner, saya juga nambang P-Network sudah lama juga, jadi aku nggak butuh koin kalian ya. Nanti deh aku ceritain nanti open minded. Nah, kalau kalian punya ide tentang konten apa atau pertanyaan apa yang mungkin kalian ingin tahu, dan saya carikan literasi yang baik dan benar dari contoh Wikipedia, itu kan jelas kredibilitasnya, saya buatkan. Jadi silahkan komentar di bawah ya, tanyakan apa yang ingin kalian tanyakan. Kalau saya bisa paham, saya akan jelaskan. Tapi kalau saya belum mempelajari, saya akan tetap bilang saya belum mempelajari. Saya belum bisa untuk menjelaskan tersebut. Jadi silahkan, bebas. Oke. Itu apa lagi ya? Karena ini kan konten podcast terakhir nih. Nggak tahu nanti konten ke depan ini saya mau buat apa lagi, atau saya ceritakan apa. Masih belum ada gambaran gitu ya. Apa lagi ya? Udah, itu aja. Terima kasih banyak. Salam waras, kita belajar wawasan bareng dengan literasi yang baik dan benar, sehingga kita menjadi orang yang tidak mudah dimanipulasi orang lain tanpa ilmu. Oke, begitu saja dari saya, Yohanes Agung Prayoga. Happy petir, wawasan terbaik, dan SDM Indonesia semakin maju. Bye-bye.